Kalau kita di bahasa kita asal hutang udah hutang. Padahal hutang itu dua hal yang beda. Kalau qard beda dengan dain. Dibedakan oleh ulama kaitannya dengan jaminan agunan. Kalau hutang qard yang tadi kita hutangi sesuatu dibalikkan penggantinya, itu mutlak tidak boleh dimanfaatkan. Izin atau tidak dari yang punya barang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masyaallah, la yasuqul khaira illallah. Bismillah, masyaallah, la yasrifus su'a illallah. Bismillah, masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillah, masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat, tamu-tamu Allah jemaah salat Fardhu Maghrib yang kami hormati, alim ulama, cari pandai, tokoh masyarakat, pengurus masjid beserta jajaran yang besar tak disebut gelar, yang kecil tak dipanggil nama. Semoga kita semua senantiasa Allah limpahkan rahmat dan barakahnya, amin ya rabbal alamin. Bersyukur kehadirat Allah senantiasa selalu kita lantunkan atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan nikmat-nikmat tersebut kita gunakan untuk senantiasa berta'abbud, bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan dan selalu berada dalam keistiqomahan. Salawat dan salam dikirimkan kehadiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dilafzin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang berbahagia, seperti biasa di pekan kedua di Rabu malam Kamis, di Rabu malam Kamis, pada malam ini kita kembali sharing, berbagi terkait dengan pembahasan seputar masalah muamalah maliyah, harta, terkait dengan masalah pengelolaan harta benda. Pada pertemuan sebelumnya, bulan lalu kita sudah membahas tentang seputar masalah hutang, yang kita singgung kasus yang viral ke saat ini tentang pinjol, pinjaman online, pinjaman online, yang kita sudah jelas tahu dan paham. Meski ada yang legal dengan tidak legal, legal yang dapat lisensi dari OJK, dan yang tidak legal itu tidak ada lisensi, sehingga dengan yang ada legal lisensi maka bunganya 0,8%, kecil. Meski kecil itu tetap masuk kategori yang diharamkan, yakni riba. Ada 3 bentuk riba di dalamnya kemarin. Pertama, riba dari sisi bunga yang 0,8%, yang kedua dari sisi biaya administrasi 50.000 per setiap transaksi, yang ketiga ada tambahan denda atas keterlambatan 30% dari setiap besarnya pinjaman. Tidak tanggung-tanggung, 3 riba ya. 1 aja udah masalah, Pak, apalagi 3. Ini 3 bentuk pelanggaran hukum syarak riba di dalamnya. Yang kedua ada unsur doror. Syariat Allah diturunkan la doror wa la dirar. Tidak boleh memudaratkan, kita tak boleh dimudaratkan, dan kita tak boleh memudaratkan. Kita tak boleh dimudaratkan orang, kita jangan dilarang juga memudaratkan. La doror wa la dirar. Saling memudaratkan itu tak boleh. Jadi kita dirugikan orang, dianiaya orang, balas penganiayaan, itu tak boleh. Ya, la darara wa la dirar. Nah, dalam pinjolnya ada penganiayaan, ada redoror di dalamnya. Doror, intimidasi, teror,
Yang kedua, tidak adanya keamanan dari data. Yang ketiga, adanya kezoliman dari riba yang ditetapkan. Maka ini dua alasan kenapa dilarang. Meski demikian, Bapak Ibu, kalau kita telaah di dalam berbagai kitab dituliskan oleh para ulama tentang hukum hutang, hutang itu secara umum banyak nas yang membolehkan, ya, menjelaskan tentang praktek hutang. Ya, ada hutang dain, ada hutang qad. Hutang qad jelas yang kita pahami, al-malul ladzi yu'tihi lil qard al-muqtarid liyaruddu mithlahu ilayhi inda qudrati alaih. Di mana orang yang memberikan hartanya kepada orang lain, itu harta itu akan dikembalikan, ya, sesuai kadarnya. Nah, sesuai kadar yang diterima. Inda qudrat, ya, alaih, dia kembalikan sesuai kadarnya. Berapa pokoknya yang dikembalikan. Nah, makanya dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah itu dituliskan daf'un man irfaqan, menyerahkan harta untuk menolong, ya, liman yuntafi'u bihi wa yuraddu badalahu, kepada siapa saja yang memanfaatkan apa yang dikasih tadi, wa yuraddu badalahu, dikembalikan penggantinya, badalnya. Itu hutang qad. Beda dengan hutang dain. Hutang dain itu kalau hutang qad yang sesuatu dipakai dikembalikan penggantinya. Tapi kalau hutang dain, ma sabata fi zimmatin, apa saja yang berada dalam tanggungan. Tanggungan itu bisa jadi karena akad atau istihlak, karena kerusakan yang dibuat, atau istiqrar, atau karena hutang itu sendiri. Sehingga hutang qad berbeda dengan hutang dain, walaupun judulnya sama-sama hutang. Kalau kita di bahasa kita asal hutang udah hutang. Padahal hutang itu dua hal yang beda. Kalau qad beda dengan dain. Dibedakan oleh ulama kaitannya dengan jaminan agunan. Kalau hutang qad yang tadi kita hutangi sesuatu dibalikkan penggantinya, itu mutlak tidak boleh dimanfaatkan. Izin atau tidak dari yang punya barang. Ada ngutang duit 10 juta, dijaminkan tanah ladang. Sebelum duit 10 juta dikembalikan, tanah ladang itu tak boleh dipakai oleh si kreditur. Izin atau tidak dari si debitur. Karena kalau dipakai maka itu jarra manfaah. Sesuai dengan hadis Nabi, kullu qardin jarra manfaah. Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat fahuwa riba, maka itu mengantarkan pada transaksi riba. Beda kalau hutang dain yang kebolehannya berdasarkan surah kedua ayat 282. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Maka ayat ini menjadi dasar kebolehan hutang dain. Tadayantum, jika kalian saling berhutang, bidainin, secara tidak tunai, ila ajalim musamma, dengan batas waktu yang ditentukan, faktubuh, maka dicatat. Maka ini menjadi salah satu adab orang yang berhutang, dicatat. Kenapa? Menghindari terjadinya masalah di kemudian hari. Sunnahnya mencatat. Walau ada pendapat sebagian ulama wajib dicatat, tapi pendapat jumhur mengatakan sunnah, anjuran dicatat. Yang roji itu mengatakan tidak wajib dicatat, tapi hanya anjuran sunnah untuk dicatat. Kalau dicatat berpahala, kalau tidak dicatat tidak berdosa. Maka dicatat. Adab berhutang dicatat supaya terhindar hal-hal yang tak diinginkan. Lazimnya orang yang memberi hutang, si kreditur biasanya lupa, kecuali kalau finance, lembaga keuangan, lembaga finance itu tidak lupa, karena mereka catat, bahkan bertambah. Apalagi kayak kasus pinjol yang kita sampaikan kemarin, 2,5 juta sampai hutangnya 45 juta.
ngutang 2,5 juta karena bunga terlambat, betul Pak, sampai 104 juta. Ada yang sampai 240. Kasus guru TK itu ngutang 2,5 juta sampai total hutangnya 45 juta karena bunganya 30% dari total pinjaman. Ngutang 2 juta setengah, terlambat kena denda 30% dari 2,5 juta. Terus bertambah. Maka meningkat bertambah besar hutangnya dari 2,5 sampai 45 juta. Nah, makanya perlu dicatat ini. Ya, ini jadi dasar dain. Nah, maka dalam hutang dain itu hutang yang biasa terjadi akibat karena transaksi, karena jual beli. Bisa jadi umumnya terjadi pada barang, bukan terjadi pada uang. Karena jual beli tidak tunai, beli handphone berapa harga? 3 juta. Dicicil bayarnya 6 kali. Cicilan 6 kali ini disebut hutang. Namanya hutang dain. Perlu agunan supaya yakin orang yang memberi hutang, maka agunan itu boleh dipakai karena hutangnya bukan hutang qard. Tapi kalau hutang qard yang dihutangi barang, dikembalikan barang semisal, atau yang dihutangi uang, maka diganti uang yang semisal sesuai jumlah pokoknya, maka ada agunan, maka agunan ini mutlak tak boleh dipakai, izin atau tidak dari yang milik, yang punya agunan. Ngutang duit 1 juta, jaminan laptop. Ngutang duit 1 juta, jaminan 10 juta, jaminan motor. Maka motor tak boleh dipakai. Kalau dipakai jarro manfaat. Itu bedanya kalau hutang qard. Beda kalau orang minta belikan sesuatu. Tolong belikan saya handphone, Pak. Saya tidak punya uang cash. Minta belikan handphone. Setelah dibeli, apa jaminan selama nyicil nih? Saya punya laptop atau apa gitu, barang lain yang berharga, yang punya nilai. Nah, dijadikan agunan selama menyicil, maka laptop itu boleh dipakai karena hutangnya hutang dain. Ini harus dipilah lah. Makanya bedanya kalau dain itu terjadi pada barang akibat transaksi tertentu. Kalau qard itu biasa bisa terjadi pada barang, bisa terjadi pada uang. Yang jelas wa yuraddu badalahu. Orang yang berhutang itu mengembalikan badal penggantinya semisalnya sesuai kadarnya, maka itu disebut hutang qard. Kalau dia barang, maka barang yang semisal dikembalikan. Beras 1 kilo, beras belida dibalikkan beras belida yang lain. Itu namanya hutang qard. Sudah beli beras 1 kilo tapi dibayar besok, itu namanya hutang dain. Kenapa? Karena jual beli tapi tidak tunai, maka dain namanya. Tapi kalau dipakai beras orang 1 kilo, diganti beras yang lain yang semisal 1 kilo, beras yang lain yang semisal, itu jadi hutang qard. Itu aja bedanya. Maka bedanya ini nanti ada konsekuensi hukum. Bapak Ibu yang berbahagia, terkait dengan hutang ini di kalangan ulama itu berbeda pendapat tentang status hukum. Sini dijelaskan ada beberapa hukum, ulama berbeda pendapat, ikhtilaf di kalangan ulama. Ada yang mengatakan hutang itu hukumnya jaiz. Ada yang mengatakan hutang itu mandubat, sunnah atau dianjurkan. Ada yang mengatakan boleh. Nah, kebolehan ini merujuk kepada apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam lakukan, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah berhutang makanan, ya. Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam istara ta'aman min Yahudi. Nabi pernah berhutang makanan, jual beli, dia jual beli tidak tunai dengan orang Yahudi. Ya ila ajalin, dengan batas waktu yang ditentukan, farahanahu dir'ahu. Maka beliau menjadikan baju besinya sebagai jaminan, agunan. Dia beli makanan
Dalam riwayat yang lain diceritakan itu kasus berhutang 20 sok gandum kasar. Gandum kasar yang Rasul hutangi dibayar tidak tunai, Rasul menjadikan agunan baju besinya. Maka ini menjadi dalil dasar kebolehan hutang dalam transaksi hutang tersebut. Nah, cuma ada sejumlah hadis yang lain itu mencela dari hutang, Pak. Ada banyak hadis. Misalkan hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, yughfaru lisyahid, diampuni bagi orang yang mati syahid, kullu dzambin, setiap dosanya, illa dain, kecuali yang mati syahid itu punya hutang. Dari hadis ini celaan orang yang berhutang membuat dirinya tertunda untuk masuk surga, meski yang mati itu orang mati syahid. Meski yang mati syahid sekalipun itu tertunda. Makanya Nabi ada dalam sebuah riwayat dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, itu Nabi dalam sholatnya sebelum salam itu sering berdoa. Ya, berdoa bermohon, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, min adzabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masih dajjal. Nah, Nabi selalu lagi berdoa, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau, minal ma'thami, dari dosa besar, wal maghram, dari sifat hobi berhutang. Ya. Jadi Nabi itu doa sebelum salam itu, Pak, fil alamin innaka hamidum majid, itu dibacakan bermohon berlindung dari azab kubur, masih dajjal, fitnah dunia, ya, dan lain sebagainya. Maka ditambah oleh Nabi doanya, Allahumma inni a'udzubika, aku berlindung kepada Engkau, minal ma'tham, dari dosa besar, wal maghram, dan dari sifat berhutang. Kenapa? Karena hutang ini dalam riwayat yang lain, banyak riwayat itu mencela. Di satu sisi Nabi membolehkan, di sisi lain mencela. Celaannya salah satunya itu tadi, mencela orang berhutang, di mana orang berhutang meski dia mati syahid, maka mati syahidnya itu membuat dia tertunda untuk masuk ke dalam surga. Apalagi model kita yang tidak mati syahid, mati dalam membawa hutang. Bahkan Nabi dulu pernah tidak menyolati orang yang berhutang. Ketika ada yang jenazah yang meninggal, ada jenazah meninggal, sahabat datang, Nabi mau menyolatkannya. Ditanya, apakah si fulan ada hutang? Ada, ya Rasul. Kalau begitu Nabi balik kanan, kalau begitu solatkan sahabat kalian. Datang sahabat Nabi Abu Qatadah. Abu Qatadah mengangkat tangan, ya Rasulullah, aku menjamin hutangnya. Maka dari itu Nabi kembali menyolati jenazah tadi. Nah, ini menjadi dalil boleh tokoh masyarakat untuk memberikan sanksi sosial kepada orang yang hobi berhutang, berupa ancaman, kalau kau tetap berhutang, besok kau mati tak kusolatkan. Tapi yang lain tak boleh. Oh, kalau gitu orang mati yang berhutang tak boleh disolatkan. Tidak, Nabi mengatakan, Nabi yang tak mau nyolatkan, solatkan sahibukum, solatkan sahabat kalian. Ini berarti nabinya yang tak mau menyolatkan, sahabat tetap disuruh untuk menyolatkan. Karena kewajiban seorang hidup terhadap orang yang sudah meninggal, itu penyelenggaraan jenazahnya salah satu menyolatkan jenazah tersebut. Itu boleh dikasih ancaman, Pak. Yang degil dinasihati, tak mau, dia berhenti butang juga, dia butang juga. Besok kalau mati kau tak kusolatkan kau besok. Lantaklah penati kau, itu lain lah itu. Kalau dah itu dia bilang, tak usah peduli lagi. Ya, kalau dah dia bilang pakai lantak lah, itu yang payah itu, Pak. Nah, selanjutnya, orang yang berhutang itu membuat tergadai dirinya. Nafsul mukmin, jiwa seorang mukmin, mu'allaqatun bidainihi, tergadai, tergantung dengan hutangnya, hatta yuqda anhu, sampai dia lunasi hutangnya. Makanya hutang itu akan membuat kita tergadai di hadapan Allah, tertunda masuk surga. Dan hutang itu membuat kita tergadai sampai hutang itu lunas. Itu makanya Abu Qatadah tadi menjamin hutang.
Ini pula yang hari ini terjadi di masyarakat kita. Kalau ada yang meninggal, datang para pentakziah Ahlul Bait itu mengumumkan sebelum jenazah diantar ke kuburan. Sebelum dikebumikan, Ahlul Bait mengumumkan, pada bapak ibu, kalau ada saudara kami, ayah ibu bapak kami yang berhutang, kami Ahlul Bait membuka pintu untuk melunasi hutangnya. Silakan hubungi kami dan kami akan menyelesaikannya. Cuma sampai di situ aja. Tapi kalau bapak ibu ini pernah berhutang sama ayah saya, selesaikan. Itu hutangnya si mayat yang perlu diselesaikan. Tapi kalau hutang orang hidup kepada si mayat, selesaikan dengan ahli warisnya. Itu menjadi harta waris yang akan dibagikan kepada ahli waris. Itu jaminan. Kenapa? Karena tidak selesai, tergantung diri seorang mukmin ini hatta yuqda anhu, dengan hutangnya sampai hutangnya lunas. Nah, kalau tidak dilunaskan sekarang, bagaimana nanti di akhirat? Ini Nabi dalam hadis yang lain, misalkan dari hadis Ibnu Majah, man mata wa alaihi dinarun au dirham, siapa saja yang mati yang dia meninggalkan 1 dinar atau 1 dirham berupa hutang, ya, qudiya min hasanatihi, akan diganti, ditebus dengan amal solehnya. Ya, dinaron wala dirham, karena di hari kiamat nanti tidak ada dinar dan tidak ada dirham, yang ada amal soleh, pahala dan dosa. Kalau berhutang, maka apa penebus amal soleh, dosa, hutang, perkara hutang kita ditebus dengan amal soleh. Makanya ada riwayat menceritakan kondisi orang muflis, Pak, bangkrut di hari kiamat. Siapa yang bangkrut itu? Bukan orang yang berusaha modalnya habis, tapi orang yang bangkrut, kata Nabi, muflis, mereka yang datang menghadap Allah dengan tumpukan amal soleh yang banyak. Datang menjumpai Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah dijumpai Allah, dihisab, dihitung, ditimbang amal solehnya. Nah, ketika itu dia punya urusan yang banyak dengan orang yang belum tuntas selesai. Salah satunya karena hutang. Nah, ketika salah hutang nih, maka dipindahkan dengan amal soleh senilai kesalahan yang pernah diperbuat. Menzolimi orang, pindahkan amal solehnya, pahalanya. Ini pindahkan, ganti dengan, tebus dengan pahalanya. Sampai akhirnya kata Nabi, amal pahalanya itu habis, tapi urusan sama orang itu belum selesai. Maka pindahkan urusan dosa orang tadi, semisal ya dosa besar dosanya itu dengan urusannya itu dipindahkan kepada yang membawa amal soleh yang banyak tadi. Nah, hutangnya 1 miliar, tidak lunas, tidak ada yang menyelesaikan, maka ditebus, pahala udah habis, maka pindahkan dosa orang berpiutang sejumlah sebesar 1 miliar tadi di dalam hitungan Allah kepada orang yang berhutang, si debitur. Maka qudiya min hasanatihi, akan ditebus dengan amal solehnya. Nah, maka dari itu dalam hadis yang lain, hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi mengatakan, la tukhifu anfusakum ba'da amniha, jangan kalian meneror diri kalian sebelumnya kalian itu aman. Qalu wa mazaka ya Rasulullah, para sahabat bertanya, apa yang membuat kami dulu aman, akhirnya kami diteror? Nabi mengatakan, qala ad-dain, yang meneror kalian itu adalah hutang. Hutang itu meneror kita, Pak. Apalagi hutang dengan yang hari ini terjadi dengan lembaga finance. Itu ada kasus saya jumpai, orang berhutang itu semua kalender dia hafal, karena setiap kalender dilingkari dengan siapa? Tanggal 1 bayar hutang mobil, tanggal 2 cicilan rumah, tanggal 3 bayar cicilan mobil yang lain pula, tanggal ini sampai 30 hari itu full. Maka orang yang berhutang nih hafal. Ketika udah selesai dia dari hutangnya, ditanya tanggal berapa sekarang, tak ingat lagi. Kenapa? Tidak pernah nengok tanggal. Tapi pas berhutang ingat terus tanggal, karena setiap tanggal nih ada orang yang debt collector menagih hutang ke rumahnya. Itu tidak aman, tidak tenang, diteror. Ya, diteror dan diteror.
Makanya malam gelisah, siang jadi hina. Orang berhutang tuh kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, itu malam gelisah, tidak tenang. Siang itu jadi hina. Gelisah apa? Menunggu waktu pagi. Kalau jangan-jangan pagi cepat, itu orang menagih hutang. Siang hina, hina berhadapan dengan orang yang penagih hutang. Yang penagih hutang itu sebesar apapun badan yang ditagih, orang yang berhutang, kalau berhadapan dengan si debt collector yang menagih hutang, itu ciut, Pak. Itu akan dirasakan oleh yang mengalami. Nah, kalau tak pengalaman, tidak tahu dia. Ya, kalau yang berpengalaman itu akan tahu. Badannya kekar, gak kuat, seram bentuknya. Pas berhadapan dengan debt collector, nunduk. Bahkan ada yang mengerikan, kasus terjadi di Riau ini. Ini kasus lapangan kita jumpai, Pak. Itu terjadi di Riau. Kasus orang yang berhutang leasing motor, tak mampu membayar cicilannya. Nauzubillah min zalik, mohon maaf beribu maaf. Sampai akhirnya istrinya itu direlakan berzinah dengan si tukang tagih. Coba bayangkan. Kenapa? Karena hina tadi. Ya. Maksiat dosa itu mengantarkan pada dosa. Dosa satu menuntun kita melakukan dosa berikutnya. Dosa riba itu menuntunkan pada melakukan dosa yang lainnya. Bahkan dosa riba yang kecil itu lebih besar min asyaddin sittatin wa thalathina dzanyah. Dosanya lebih besar daripada 36 kali berzina. Tidak berzina, tidak melakukan perzinahan, tapi dapat dosa seperti orang berzina. Berapa kali? 36 kali. Ketika riba itu dirham, 1 dirham yang dia ambil atau dia kasih, itu dosanya lebih besar daripada 36 kali berzina. Gimana kalau riba alias bunganya lebih dari 1 miliar, 100 juta bunganya itu yang harus dia bayar selama transaksi 100 juta. 100 juta bagi 70 kali 36. Itulah dosa, banyaknya dosa, seakan-akan pernah berzina seperti berzina dari transaksi riba yang dibuat. Ya, kalau Bapak Ibu ada hutang, ada cicilan, bunganya kayak tadi 30%. 30% dari mana? Dari 10 juta. Lebih kurang 3 juta. 3 juta dibagi 70 kali 36. Sebanyak itulah dosa berzina yang ditanggung. Kita tak berzina, tapi dapat dosa zina. Ini beberapa celaan Bapak Ibu terkait orang yang berhutang tadi. Ada celaan, ada anjuran. Bahkan Nabi mengatakan dalam yang lain, anjuran pujian orang yang berhutang, memberi hutang. Orang yang memberi hutang itu 2 kali marratain kasadaqah. Seperti dia itu memberikan sedekah. Sekali dia berhutang, mengasih hutang, orang yang berhutang itu tak bisa lunasi, maka dia seperti memberikan bersedekah sekalinya. Ditangguh penangguhan itu seperti orang bersedekah. Ada orang berhutang 1 juta, janji bayar besok pagi tanggal 11. Ternyata besok pagi yang berhutang tak bisa lunasi. Dia kasih tangguh, maka dia seperti bersedekah sekali. Itu pujian terhadap orang berhutang. Ada pujian, ada celaan. Maka Syekh Suhailin, seorang ulama, menyimpulkan dari 2 kondisi hadis ini, ada celaan, ada pujian, maka ditarik sebuah kesimpulan. Pertama, boleh berhutang kalau kita mampu berhutang tapi berniat untuk melunasinya. Ini pertama. Jadi jangan niat berhutang tapi tak mau melunasi. Ya, yang kedua, boleh berhutang tapi yakin bisa membayarnya. Makanya Nabi berhutang dengan orang Yahudi, farhanahu dirahu, beliau kasih jaminan baju besinya. Andaikan hutangnya tak mampu beliau bayar, maka baju besi itu yang akan menebus hutangnya. Ini bentuk jaminan ketika kita berhutang kita mampu membayarnya. Ya, ini sekarang orang nekat untuk berhutang, padahal dia tak mampu membayar. Secara hitung-hitungan tidak mampu, tapi kalau ditanya perasaannya mampu. Penghasilan 3 juta, pengeluaran 3,5 juta, berhutang cicilan 1 juta. Itu pasti mogok, macet gitu. Ya, yang penting
yakinlah rizki itu dari Allah. Nih berdalil lagi Pak. Ini yang kacaunya kita hari ini. Ya, udahlah salah pakai dalil lagi. Nah, pertama itu dia yakin bisa melunasinya. Yang kedua, hutang itu dia yakin mampu membayarnya, berniat untuk membayarnya. Yang terakhir itu kalau hutang itu dia berhutang dalam hal-hal yang dibenarkan oleh syariat. Artinya dia berhutang tak melanggar syariat. Tidak ada syarat yang mengikat, tidak ada unsur batil, tidak ada praktek riba, tidak ada perkara yang diharamkan, dan yang terakhir berhutang karena mendesak, darurat, tak ada pilihan lain, maka dia berhutang. Tapi kalau ada opsi lain, dia tak berhutang. Ya, ada opsi ngontrak, maka memilih ngontrak daripada kredit KPR. Ada opsi bisa jadi naik Gojek online, maka memilih naik Gojek online daripada leasing motor. Apalagi kita sekarang di Pekanbaru ini dah mudah. Kita bisa, dikata orang banyak punya mobil, tinggal download aplikasi transportasi online, mau Grab, mau apa terserah, berubah-ubah mobilnya. Ya, tidak punya mobil tapi bisa naik mobil berubah-ubah sesuai perintah kita. Antar saya ke sana, antar ke sini, bisa Pak. Ada opsi, maka tidak melakukan hutang. Kecuali mendesak darurat, boleh berhutang. Tapi ingat, kita berniat membayar, kita punya jaminan untuk bisa melunasi dan tidak melanggar hukum atau ketentuan syariat. Kalau melanggar hukum ketentuan syariat, kita yakin tak bisa melunasi, kita ada niat untuk tidak membayarnya, maka hukum berhutang menjadi tidak boleh. Tapi kalau 4 hal tadi terpenuhi, hukum hutang tetap kepada hukum asalnya menurut jumhur, yakni hukumnya jaiz alias boleh. Ya, boleh berhutang dan boleh tidak berhutang. Baik, saya kira demikian. Silakan kalau ada yang mau sharing, persilakan. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita membeli sebidang tanah dengan harga yang lumayan begitu. Kemudian setelah 3 tahun atau 4 tahun, tanah ini ada orang yang mau, taruhlah pemerintah kan, dibelinya berapa yang mau kita jual. Jadi sehingga waktu itu karena kita belinya murah, jadi kita tidak bisa menawarkan berapa kan. Jadi akhirnya orang yang membeli ini menawarkan, saya bayar sekian, sampai hampir 1 miliar kan. Apakah itu hukumnya Pak? Boleh Pak. Bapak punya bapak, terserah bapak mau jual. Enggak, karena banyak kelipatan tadi. Ya enggak apa-apa. Apalagi tanah bapak beli tahun 80, mungkin 2000 semeter. Atau tak berharga tanah tu, ada buka lahan. Sekarang 2021 ternyata letaknya udah tengah kota. Saya masuk Pekanbaru tahun 2000. 2003 saya pergi ke Babu Salam tu, itu berdebu aja sepanjang jalan ni. Naik oplet. Kiri kanan masih semak ni. Waktu itu mungkin tak berharga, boncah banyak. Sekarang jangan ditanya kalau ada tanah kosong harganya berapa. Sakit gigi kita dengar. Gigi kita yang sakit dengar harganya. Boleh tak kayak gitu? Boleh. Makanya investasi ke tanah ini investasi yang boleh, investasi yang nanti kita dapat untung, dan itu pun boleh. Yang lebih ini lagi, ya, investasi ke tanah tidak kena zakat. Bapak punya tanah 100 hektar, maka tak ada zakat di dalamnya. Tak ada zakat, karena ada zakat atas tanah itu. Nah, kalau bapak jual langsung dibagi, tak kena juga zakat. Dijual dapat duit sekian miliar, lewati haul dulu setahun, sampai setahun terpenuhi standar minimal,
syarat minimal nisab 85 gram emas kalau pakai standar emas, atau 200 dirham gram 595 gram perak, maka baru dikeluarkan 2,5% kalau dah lewat setahun. Tapi jual bagi-bagi ke anak, bagi ke istri. Istri punya 3, bagi 3-3. Habis duitnya, kena zakat? Tidak kena. Misalkan. Ya gitu Pak RW. Baik, gitu Pak ya. Ada yang lain? Ya Pak. Gimana kalau investasi itu kalau ini saat kayak sekarang lagi ngetren kayak forex trading atau kelompok perusahaan? Ya, waktunya singkat. Sederhana, forex itu terlepas, ada yang mengatakan boleh, bahkan dah keluar fatwanya. Tapi kalau menurut kajian saya hukumnya haram. Kenapa haram? Ada unsur gharar di dalamnya. Ada unsur gharar, Pak. Ketidakjelasan. Forex itu kan jual beli, ekspor impor mata uang. Ketika pada titik, oh itu kan bukan judi, ada apa namanya mitos dalam forex trading. Itu kalau Bapak cari di Google itu banyak itu. Ada mitos-mitos dalam forex. Salah satunya apa? Tidak terjadi maisir, spekulasi judi. Kalau judi itu untung-untung, nasib-nasiban. Tapi kalau di forex ada hitung-hitungan. Di titik ini baru boleh jual, di titik sini tak boleh jual. Itu sama aja. Nasib-nasib juga. Beli sekarang tengok. Dan yang lebih ininya, orang membelinya bukan tujuannya untuk ini ya, untuk memiliki, tapi tujuan sebenarnya itu untuk cari keuntungan. Mata uang yang ditransaksikan. Forex. Maka forex trading itu jelas tuh Pak. Tapi fatwanya boleh, ada yang membolehkan. Silakan kalau Bapak Ibu mau pakai dasar fatwa. Kalau menurut saya jelas di forex itu tidak boleh. Kenapa? Karena memperdagangkan, apalagi uang diperdagangkan, jual beli mata uang. Uang tuh boleh masuk bai'us syaraf, jual beli transaksi mata uang, uang sama uang. Mubadalah itu kalau kita cari makna jual belinya, mubadalah kan mubadalah malun bimalin ala sabilit tamliki antarodin, pertukaran harta dengan jalan kepemilikan atas dasar suka sama suka. Maka mubadalah itu terbagi secara umum ada 3. Ada uang sama uang, namanya sorof. Kalau ekonomi mengatakan money changer. Ada barang sama barang, dikenal dengan istilah bai'ul muqayyadah, istilah ekonomi namanya barter. Ada uang sama barang atau barang sama uang. Ini dikenal dengan istilah jual beli. Sudah? Kalau kaitan forex itu sorof. Sorof itu apa? Uang sama uang. Uang sama uang boleh ditukar, boleh terjadi transaksi, boleh terjadi pertukaran dengan ketentuan syarat. Syarat pertama, kalau dia sejenis mesti harus senilai, sepadan. Masalan bimislin waznan biwaznin, timbangan harus sama. Kalau dia yang kedua syaratnya apa? Harus yadan biyadin, taqabud. Itu ya. Kalau dia tidak sejenis, boleh terjadi selisih, tapi harus yadan biyadin, serah terima. Ini loh, tukar 1.000 ringgit, mana 1.000 ringgitnya? Ini 1.000 ringgit, ini rupiahnya. Langsung cash, serah terima. Itu nama yadan biyadin, dari tangan ke tangan. Takobut istilahnya, serah terima. Kalau forex itu langsung tidak terima. Kan di situ kena ya. Maisir, spekulasi terjadi. Belum lagi gharar, tidak jelas. Maka sederhananya Pak, nanti insyaallah mungkin kan nanti dibahas forex trading. Ya, dalam pandangan Islam itu seperti apa? Memang ikhtilaf di kalangan ulama. Kajian ulama kontemporer itu mengatakan boleh, ada yang membolehkan, bahkan ada fatwa, mohon maaf, dari MUI, fatwa DSN MUI tentang kebolehan forex trading syariah. Ada yang syariah, bahkan saham pun ada yang syariah. Ada fatwanya, ketentuannya begini. Setelah saya baca itu fatwa, ternyata di dalam fatwa itu tidak ada menyatakan forexnya ini boleh, tapi membuat rambu-rambu. Yang forex dibolehkan tuh begini. Pertanyaannya, apakah forex yang terjadi hari ini sesuai tidak dengan rambu-rambu dipakai? Tidak dijelaskan.
Fatwa itu tahunya sebagai pedoman aja. Kalau dipakai sesuai, kalau tidak sesuai. Ini yang kritikan dari sebagian kelompok kalangan ilmuwan. Mohon maaf, tanda kutip ini mohon maaf. Fatwa terkadang terkesan sebagai pembuka pintu. Fatwa itu sampai kalau di pintu udah terbuka, yang mau masuk ke dalam, fatwa tinggal di luar. Apa terjadi di dalam rumah itu fatwa tak tahu menahu. Tanda kutip, ini ada kritikan sebagian kelompok kalangan terkait dengan kondisi posisi tentang fatwa. Belum lagi kita kaji fatwa itu apakah ideal. Dari kalangan ulama yang ideal itu level tertinggi ijtihad, istidlal, istimbat. Level kedua nama hasyiah, level ketiga fatwa. Level yang tidak ideal, yang dipakai level yang tidak ideal. Harusnya hukum yang tidak ada hari ini itu dipakai apa? Ijtihad, badul lusali istimbatil hukmi an dalil. Mengerahkan seluruh kemampuan dalam mengistimbatkan hukum. Hukum yang mana? Hukum yang bersumber dalil-dalil yang zonni, yang hukumnya belum jelas. Forex tak ada zaman dulu, sekarang ada, maka dilakukan istimbat hukum an dalil, berujuk ke dalil. Maka yang dipakai apa? Ijtihad, istidlal atau istimbat, bukan fatwa. Sementara fatwa levelnya level ketiga. Ini bukan berarti tak boleh fatwa dipakai, tapi fatwa bukanlah metode ideal di kalangan ulama dalam melakukan istimbat hukum, tapi fatwa dipakai. Salah? Tidak salah. Inilah ranah ikhtilaf di kalangan ulama. Silakan Bapak Ibu mau pakai, mau tidak. Kalau ditanya gimana pendapat Ustaz tentang forex, sepanjang pengetahuan Al-Fakir mengkaji fakta dari forex itu masuk kategori haram. Haramnya karena tadi ada maisir, ada gharar, ada transaksi uang dan lain sebagainya. Tapi ada fatwanya boleh kok, silakan mau pakailah. Karena ijtihad fikih pasti ada ranah ikhtilaf. Tinggal kita mencari mana yang rajih dan mana yang tidak rajih, yang lebih kuat pendapatnya, dalil ini dipakai, dan mana yang tidak. Saya kira demikian Bapak Ibu yang berbahagia. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Pada Allah saya mohon ampun, pada Bapak Ibu saya mohon maaf. Kita tutup majelis kita dengan membaca Ummul Al-Quran dan tasbih kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.